application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, seperti Anda lihat, saya kembali memakai baju merah. Ini artinya berita yang hot. Ini adalah berita kedua di hari ini. Setelah tadi pagi saya membahas mengenai politik. Beberapa dari Anda bilang, Pak, bahas lagi dong soal bisnis, soal tipu-tipu. Oke, ini kebetulan ada berita yang hot nih. Makanya saya pakai baju merah. Apa itu yang saya maksud dengan berita yang hot? Ya, ini mengenai harta sitaan investasi bodong, robot trading abal-abal Fahrenheit. Ya, harta sitaan investasi bodong, robot trading abal-abal Fahrenheit. Nah, besok saya akan bahas lagi mengenai bisnis, tapi yang akan saya bahas besok itu mengenai robot trading, atau istilah aslinya sebenarnya expert advisor yang sungguhan seperti apa sih? Bagaimana sih mekanisme atau triknya kalau Anda benar-benar mau trading betulan gitu ya, dengan menggunakan expert advisor dan menghasilkan profit yang bisa diprediksi dengan benar sambil menghindarkan atau meminimumkan risiko. Besok Anda tonton video saya. Tapi sekarang kita lihat dulu nih yang satu ini. Jadi begini, seperti yang Anda tahu, tidak ada robot trading Ponzi abal-abal yang tidak saya review. Semuanya saya review. Ya, mungkin ada yang kecil, yang terlepas yang tidak saya review, tapi yang besar-besar itu pasti pernah saya review. Apa saja? Net89, DNA Pro, ATG, Fin888, ya, Evotrade, Fahrenheit, dan lain-lain. Nah, dari semua itu kan sudah tutup gitu ya, sudah tutup semua. Nah, Anda yang selama itu sudah saya peringati jangan sentuh itu robot trading abal-abal dan terus sentuh, Anda benar-benar bebek bungu. Ya, mohon maaf ya, sengaja saya pakai kata-kata kasar supaya Anda kapok gitu ya. Oke deh. Masalahnya adalah setelah kena tipu, mau nggak mau Anda harus lapor lah ya, ke polisi atau kemana gitu ya. Nah, kebanyakan para korban investasi bodong malu dia mau melapor. Kadang-kadang sudah punya image, percuma lah saya lapor, nanti saya lapor kehilangan ayam, yang hilang sapi gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Kerugian cuma sedikit, tapi ketika melapor Anda mengeluarkan biaya yang banyak. Tadi melaporkan kehilangan ayam, jadi yang hilang sapi. Ya udahlah, nggak usah lapor lah, percuma, nggak bakal balik. Kira-kira paradigma selama ini seperti itu orang. Oke? Nah, dan kita juga memang tahu selama ini berita-berita orang-orang yang kena tipu investasi bodong tidak pernah terdengar cerita mereka akhirnya bisa mendapatkan uangnya kembali. Oke, mendapatkan uangnya kembali 100% pasti tidak mungkin. Karena misalnya bandarnya atau dalangnya tertangkap, hartanya disita. Sebanyak-banyak harta sitaan tidak mungkin bisa mengganti 100% uang Anda, misalnya kalau Anda kena tipu. Nggak mungkin. Apalagi seperti robot trading abal-abal seperti Fahrenheit nih yang akan saya bahas sekarang ini, yang pasti Ponzi dan uangnya sudah dibagi-bagi kepada upline, kepada leader gitu ya, influencer ya. Nggak mungkin uang Anda balik 100%. Jangan ngimpi coy. Kalaupun uang Anda dikembalikan, kembali 100%. Itu dulu satu ya. Apalagi kalau Anda tidak lapor. Pak,
capek Pak lapor ke polisi. Bapak tahu lah kalau prosedur lapor polisi udah susah. Waduh, belum nanti kita mesti keluar biaya. Kemudian kalau masuk pengadilan kapan putusnya kita nggak tahu. Udahlah Pak, relain aja gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui, dari hampir setiap kasus robot trading abal-abal ada sejumlah paguyuban yang diperkuat dengan sejumlah lawyer atau pengacara. Nah, bagi Anda yang menggugat atau melaporkan penipuan ini ke pihak yang berwajib, ya tentu Anda tahulah ya, para lawyer ini bekerja tentu perlu dana. Kecuali Anda minta bantuan lembaga bantuan hukum yang gratisan. Cuma saya nggak pernah dengar tuh ada lembaga bantuan hukum gratisan ya yang menangani kasus investasi bodong. Dulu sih ada ya, setahu saya ada YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dia betul-betul membantu masyarakat dalam hal tipu-tipu seperti ini. Tetapi itu pun yang menggugat tidak banyak. Yang saya tahu gugatan YLKI terhadap kerugian-kerugian masyarakat hampir-hampir tidak ada yang menelurkan hasil sehingga penggugatnya itu mendapatkan ganti rugi. Oke? Nah, kantor-kantor pengacara atau law firm biasanya juga sangat berhati-hati dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi bodong seperti ini. Karena kenapa? Nafasnya harus panjang. Iya dong. Misalnya, pertama, mengumpulkan orang membentuk paguyuban. Oke? Kemudian membuat laporan, entah itu ke Polda atau ke Bareskrim gitu ya. Kemudian menghadiri sidang-sidang yang melelahkan ya, yang tentu semua itu memerlukan biaya. Kalau kalah pun sang lawan yang tentu uangnya banyak naik banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi. Kalah naik ini lagi minta kasasi ke Mahkamah Agung. Panjang waktunya. Jadi pengacara-pengacara yang diminta tolong untuk mengurus kasus-kasus seperti ini biasanya mereka minta biaya operasional di depan. Misalnya, saya minta 5% lah di depan dari kerugian Anda. Misalnya kerugian Anda 100 juta. Kalau dia minta 5%, artinya Anda harus bayar 5 juta sebagai ongkos operasional dia. Menurut saya sih itu wajar ya, itu wajar. Karena ya dia harus bekerja, dia perlu dana ya, menghadiri rapat dan segala macam. Ada biaya-biaya lain-lain yang nggak usah disebutkan satu-satu gitu ya. Nah, kemudian nanti ada success fee kalau gugatan dimenangkan. Biasanya plus minus 20% gitu ya. Kira-kira tergantung kantor pengacara. Jadi 5% di depan, ini yang saya tahu, 20% di belakang. Jadi kalau Anda kalah, udah lapor tapi kalah, ya sial, hilang lagi tuh 5%. Gitu. Tapi kalau menang, ya Anda keluar biaya total 5 plus 20 yaitu 25% dari uang yang Anda terima. Nangkap ya? Nah, saya kenal satu orang pengacara yaitu Pak Octavianus ya. Ini pengacara ini gigih ya dalam membela para korban robot trading. Kita lihat ini satu berita dari Berita 1. Ini Kamis 15 Desember 2002. Nah, di gambar yang di tengah-tengah itu pengacara yang pakai jas hitam berdasi merah itu dia Pak Octavianus ya. Setelah mengadukan, kemudian mengikuti sidang, akhirnya pada pertengahan Desember 2022, Anda lihat nih beritanya kan Desember 2022, pertengahan ya, dia menang di pengadilan negeri. Ya, di situ beritanya kan harta sitaan investasi bodong Fahrenheit dikembalikan ke korban. Padahal Pak Octavianus ini yang saya tahu untuk kasus Fahrenheit ini tidak minta yang tadi 5%, dia cuma narik iuran 100.000. 100.000, iyalah 100.000. Kasarnya begini loh.
Ya daripada gua jalan sendiri lapor ke polisi, belum ongkos parkir, ongkos ini, ya udahlah kasih aja Pak Octavianus 100.000, mudah-mudahan kembali. Kan kalau positive thinkingnya begitu. Nah buktinya dia mendapatkan banyak sambutan, ya dia cuma tarik 100.000. Artinya apa? Di sini Pak Octavianus berani mengambil resiko. Bayangkan ya, kalau dia sudah terima 100.000, kemudian dia sudah berbulan-bulan bahkan lebih loh, setahun lebih, hampir 2 tahun kali ya, itu bolak-balik sidang, menyusun strategi menghadapi pemeriksaan polisi, kemudian berargumentasi di sidang-sidang gitu ya, hanya dengan Anda bayar dia 100.000. Saya belum pernah ketemu gitu ya pengacara yang minta ini. Ya biasa yang saya tahu sih minta uang operasional di depan 5%. Nah dia cuma minta 100.000, memang dia tarik success fee di belakang kalau menang, kalau uang Anda dikembalikan. Nah, di sini kita lihat di pertengahan Desember 2022, Pengadilan Negeri memenangkan gugatan ada 10 paguyuban, salah satu paguyuban itu dipimpin oleh Pak Octavianus. Oke, tapi seperti yang kita tahu, bandar-bandar investasi bodong tentu begitu kalah di Pengadilan Negeri, naik banding, apalagi uangnya lebih banyak dari Anda. Pasti dia naik banding. Kemudian meskipun keputusan Pengadilan Negeri bilang harta sitaan investasi bodong Fahrenheit dikembalikan ke korban, sang bandar itu naik banding. Wah, perang lagi deh gitu ya. Nah, menariknya di pertengahan Maret 2023, ya, kira-kira ya 3 bulan setelah banding itu diajukan ke Pengadilan Tinggi, menang lagi. Ya, menang lagi. Jadi udah 2-0 kan? 2-0. Tapi yang namanya bandar robot trading ponzi abal-abal Fahrenheit ini kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, menariknya di Oktober tahun ini juga Mahkamah Agung memenangkan kembali. Jadi 3-0. Akhirnya kita lihat di sini ya, kemarin sih ini Gatra baru menerbitkan beritanya hari ini ya 1-2 hari yang lalu. Akhirnya kejaksaan ya mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung itu, sudah inkrah kan, berkekuatan hukum tetap. Jadi kejaksaan di sini bagikan eksekusi aset sitaan kepada korban robot trading Fahrenheit. Jadi ini berita gembira. Kalau menurut catatan saya, inilah pertama kali kasus robot trading yang menang dan uang kembali. Ini benar-benar kembali gitu ya. Tentu tidak kembali utuh. Nggak ada di dunia tipu-tipu Anda rugi 100 juta, kembali 100 juta. Nggak ada. Uangnya sudah hangus, dibagi-bagi gitu ya. Aset yang disita tidak sebanyak kerugian Anda. Bagaimana bisa Anda rugi 100 juta, mengharapkan dapat 100 juta? Ya berapapun ya terimalah, daripada sama sekali gigit jari kan. Nah ini hanya dikembalikan kepada mereka yang melapor atau bergabung ke paguyuban manapun, yang salah satunya dipimpin oleh Pak Octavianus. Ada 10 setahu saya, 10 paguyuban ya. Nah jadi kalau Anda yang tidak melapor, ya sudah gigit jari, udah ketipu, enggak dapat pengembalian uang pula, meskipun sekecil apapun lah ya. Kan saya sudah katakan nggak mungkin 100%. Hanya mereka yang bergabung di paguyuban, salah satunya paguyuban Pak Octavianus ini, yang menerima uang kerugiannya dia. Sekali lagi tidak 100%. Ya wajar lah, Anda kan sudah ada perjanjian dengan paguyuban Anda. Kalau uang kembali bayar success fee sekian persen, ya bayarlah Pak. Tapi saya kembalinya cuman, misalnya saya nggak tahu nih ya, dari 100 juta itu cuman kembali 10 juta Pak, kecil Pak. Iya tetap namanya success fee kan ditarik berdasarkan apa yang bisa direcovery. Ya kalau Anda cuman kembali 10 juta, ya misalnya success fee 20% atau 30%, sebut saja lah misalnya 30%, ya Anda bayar 3 juta kepada pengacara Anda yang manapun gitu ya. Nah itu fair, karena dia kan menalangi dulu biaya operasional, khususnya yang Pak Octavianus ya, yang cuma tarik 100.000. Artinya
Kalau di benteng terakhir di Mahkamah Agung dia kalah, dia gigit jari. 100.000 yang dia terima dari para korban itu jauh-jauh dari biaya operasional yang dia keluarkan selama ini. Dia akan tekor. Makanya orang-orang seperti Pak Octavianus, kalau dari kacamata saya, perlu diapresiasi, ya, karena dia berani ambil risiko, ya. Hanya cuma tarik 100.000. Ini menurut saya suatu success story yang luar biasa, ya. Jadi saran saya bagi Anda yang kalaupun nanti ada lagi gitu ya, korban investasi bodong apa gitu ya, berkumpullah, bentuklah paguyupan gitu ya. Jangan ragu-ragu, lapor melalui paguyupan Anda yang diperkuat oleh tim pengacara. Kemudian kalau menang seperti ini, uang kembali, ya terima gitu, nggak usah komplain, kok cuman segini, ya memang segitu, nggak mungkin uangnya kembali banyak, ya kan? Nah, daripada ada diam-diam saja tidak melapor, ya udah nggak kembali. Jadi uang ini hanya dikembalikan kepada korban robot trading Fahrenheit yang melapor melalui paguyupan yang saya sebut tadi ada 10. Oke? Jadi sekali lagi, bagi Anda yang misal di kemudian hari atau ya mudah-mudahan tidak ya, menjadi korban investasi bodong, ya Anda bentuk paguyupan, tunjuk pengacara, dan lapor. Memang perjuangannya panjang, ya, bisa berbulan-bulan bahkan tahun, ya. Tapi itu kan yang kerja pengacara Anda tinggal duduk manis terima laporan, ya. Apalagi ini cuma bayar 100.000, ya bersyukur gitu, oke? Jadi itu saja. Jadi saya ucapkan selamat kepada Pak Octavianus yang berhasil memenangkan kasus ini sehingga bisa merecovery uang para korban meskipun tidak 100%. Itu sudah pastilah, nggak mungkin ada 100%. Demikian, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.